Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, program studi Rekayasa Nanoteknologi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Metode fotolitografi untuk pembuatan sensor glukosa berpola mikrofleksibel. Video ini juga dibuat untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah Teknik Fabrikasi dan Nanolitografi. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Kelompok 9 beranggotakan Putri Wahimo Lydia dengan NIM akhir 072, Isti Safa Alif dengan NIM akhir 074, dan Canita Aisyah Kostaman dengan NIM akhir 077. Terdapat 4 poin pembahasan yang akan kami jadikan acuan dalam pemaparan diskusi kami kali ini. Kita masuk ke poin pertama, yaitu pendahuluan. Sensor dan perangkat yang dapat digunakan atau wearable telah menarik minat yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir secara real-time terlebih terhadap status kesehatan. Namun, pengembangan perangkatnya mengalami beberapa tantangan, seperti dalam masalah desain, teknik fabrikasi, kemudian fleksibilitas, ukuran, dan juga kenyamanan. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu pendekatan baru untuk fabrikasi sensor glukosa berpola mikro yang fleksibel, di mana metode tradisional fotolitografi biasanya digunakan pada substrat yang kaku seperti wafer silikon ataupun kaca, sehingga sulit untuk membuat pola mikro pada substrat yang fleksibel. Nah, metode yang diusulkan menggunakan kopolimer akrilat sebagai lapisan pemisah antara pembawa kaca dan juga pola logam, di mana lapisan pemisah ini memungkinkan adanya transfer pola mikro dari kaca ke substrat fleksibel tanpa terpengaruh oleh suhu, pelarut, ataupun paparan sinar UV. Nah, sensor glukosa ini memiliki kinerja yang cukup baik dan batasan deteksi yang rendah dan rentang dinamis yang mencakup rentang yang diperlukan untuk screening diabetes melalui analisis keringat. Sehingga nantinya sensor ini dapat menunjukkan stabilitas yang baik serta deformasi mekanik dan pemantauan glukosa secara kontinu. Nah, metode fotolitografi baru ini menawarkan solusi yang menjamin untuk pengembangan sensor glukosa yang fleksibel dan dapat dipakai. Fleksibilitas, kinerja tinggi, miniaturisasi yang dapat dicapai melalui metode ini membuka peluang baru untuk aplikasi perawatan kesehatan yang dapat dicapai, terutama dalam pemantauan tingkat glukosa secara kontinu pada perangkat fleksibel. Dengan mengatasi keterbatasan teknik fabrikasi tradisional, pendekatan ini berkontribusi pada kemajuan teknologi sensor yang dapat dipakai. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu eksperimental. Untuk yang pertama, yaitu reagen dan material yang kita butuhkan dalam eksperimen penelitian ini, yaitu kitosan, deglukosa, larutan glutaldehid, glukosa oksidase, nafion, asam asetat, fosfat buffer salin atau PBS, AG atau AgCl PES, lembaran PET, film COP, film PI, SL03 untuk lapisan pemisah, LT09 untuk lapisan pelindung dan lapisan isolasi, kemudian positif fotoresist, kemudian protection film, dan UV cure adhesive. Ini adalah instrumen yang kami gunakan. Mohon maaf, yang digunakan pada artikel yang kami gunakan. Yang pertama itu pengukuran elektrokimia yang dilakukan dengan instrumen CHI yang diinstal dengan Windows 10 pada PC, kemudian multi-channel instrumen pada ZIF MP2C 8CH yang digunakan untuk pengukuran sensor multiglukosa, kemudian proses sablon digunakan untuk printer semi otomatis, kemudian proses pengecoran enzim dan nafion
menggunakan dispenser cerdas Image Master 350 PC dan gambar pemindai Microsoft Electron atau kami sebut SEM dan micro patterning yang diambil pada FSM. Boleh next. Selanjutnya yaitu proses fabrikasi dari micro pattern elektron. Yang pertama adalah langkah SL coating atau separation layer coating. SL di spin coating pada wadah kaca dan ditempatkan pada hot plate pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian dilanjutkan dengan proses PL coating atau protection layer coating, di mana PL di spin coating dengan ketebalan kurang lebih 2 mikrometer. Setelah pre-baking pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 menit, dilakukan post-baking selama 30 menit pada suhu 230 derajat Celcius. Kemudian langkah selanjutnya itu APC atau APC ISO deposition. Film APC dan ISO diendapkan pada lapisan SLPL melalui sputtering. Film ISO ini digunakan untuk mencegah oksidasi pada lapisan APC. Langkah selanjutnya yaitu proses patterning, di mana PR atau positive photoresist di spin coating pada substrat APC ISO dengan kecepatan APC ISO yang telah di-coating PR dipanggang pada suhu 100 derajat Celcius selama 130 menit. Setelah itu dilakukan pengembangan selama 60 detik dengan SD 12,38%. Substrat yang telah diperoleh kemudian dicuci dan di-blow dengan nitrogen untuk menjernihkan tetesan air. Selanjutnya, substrat ditempatkan di atas hot plate pada suhu 130 derajat selama 150 detik untuk menghilangkan sisa kelembapan. Kemudian, bahan chemical agent diaplikasikan untuk menghilangkan unmasked pattern. Langkah selanjutnya yaitu insulation layer coating. Pada proses ini, fotoresist negatif di spin coating sebagai insulator pada 900 fpm selama 10 detik. Kemudian, insulation layer ini dipanggang pada suhu 10 derajat Celcius selama 120 detik dan dilakukan pengembangan selama 70 detik dengan larutan KOH 0,04%. Setelah diperoleh substratnya, dilakukan pencucian pada suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit untuk menghilangkan sisa kelembapannya. Langkah selanjutnya yaitu PF bonding atau protection film bonding, di mana lapisan SL, PL, APC, ISO, dan INS diikat pada PF untuk memisahkannya dari kaca. Setelah itu dilakukan PET transfer, di mana lapisan yang telah terbentuk sebelumnya dipindahkan ke film PET untuk menyiapkan jejak logam pada elektroda menggunakan perekat pengawet UV. Setelah itu dilakukan PF removal yang mana menghilangkan protection film sebelumnya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu screen printing menggunakan pasta karbon PB dan pasta AgCl sebagai elektroda kerja dan elektroda referensi. Boleh next. Baik, selanjutnya yaitu screen printing proses. Pada proses screen printing ini dilakukan menggunakan printer semi otomatis dan stensil dari Korea. Dalam proses ini, printer semi otomatis digunakan untuk mencetak pasta AgCl dan pasta karbon pada substratnya. Kemudian, stensil digunakan sebagai pola atau template untuk mengontrol lokasi dan bentuk cetakan. Pasta AgCl dicetak terlebih dahulu untuk membentuk elektroda referensi dan kemudian dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius selama 10 menit agar pasta mengeras dan melekat pada substrat dengan baik. Selanjutnya, pada karbon yang telah dimodifikasi dengan PB dicetak di atas area elektroda kerja dan dikeringkan pada suhu 130 derajat Celcius selama 20 menit untuk memastikan pasta karbon mengeras dengan baik. Proses screen printing ini memungkinkan pencetakan yang akurat dan terkendali sehingga elektroda referensi dan elektroda kerjanya dapat dibuat dengan presisi dan kualitas yang baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke imobilisasi pada glukosa oksidasi. Dalam proses ini, larutan ketosan dengan persentase berat 0,1% disiapkan dengan melarutkan ketosan dalam larutan asam asetat dengan berat persentasenya 0,001%.
0,75%, kemudian dilarutkan dalam larutan PBS. Larutan ketosan ini digunakan sebagai bahan dasar untuk menciptakan matriks sensor GOX. Nah, kemudian enzim yang bertanggung jawab untuk mendeteksi glukosa dicampur dengan larutan ketosan. Larutan GOX kemudian diteteskan pada elektroda karbon menggunakan dispenser dan dikeringkan selama 1 jam. Nah, kemudian terdapat lapisan nafion yang berfungsi sebagai penghalang selektif untuk glukosanya. Larutan ini juga diteteskan pada elektroda dan dikeringkan selama 1 jam. Selanjutnya, sensor diperlakukan dengan glutaraldehid dengan persentase beratnya 2% untuk menghubungkan silang lapisan enzim yang membantu meningkatkan stabilitas dan kehidupan sensor. Nah, setelah perlakuan glutaraldehid, sensor dibilas dengan PBS untuk menghilangkan sisa reagen atau bahan kimia yang tidak diinginkan. Selanjutnya, kita masuk ke electrochemical measurement. Sensor glukosa dievaluasi berdasarkan kepadatan arus katodik dengan potensial minus 0,1 V terhadap AgAgCl untuk menyelidiki reproduktibilitas sensor. Respon elektrokimia dari semua sampel direkam dalam step eksperimen. Kemudian data eksperimentalnya dievaluasi dengan mengumpulkan sinyal arus selama 20 detik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sensor glukosa dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan dalam pengukuran glukosa. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Terdapat 6 poin yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke poin yang pertama. Yang pertama adalah metal micropatterning on flexible substrate. Jadi sudah disajikan gambar dari A hingga F, di mana gambar A hingga D ini menunjukkan mikrograf optik dan SEM dari pola mikro. Kemudian proses new fotolitografi memungkinkan pembuatan pola film PET tanpa deformasi apapun pada kondisi di atas 200 derajat Celcius, di mana biasanya lebih rendah, yaitu lebih rendah dari 120 derajat Celcius. Pada gambar 2E ini merupakan pola logam yang sama dibuat dengan substrat PI dan tidak ada perubahan warna atau dekomposisi akibat paparan UV dan larutan alkali yang diamati selama proses fotolitografi. Sedangkan pada gambar 2F ini membuktikan bahwa fleksibilitas dan transparansi yang sangat baik dipertahankan bahkan setelah pembuatan pola mikro pada substrat COP. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode fotolitografi baru ini memungkinkan metal micropatterning pada substrat fleksibel tanpa substrat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, pelarut, dan paparan sinar UV. Boleh next. Selanjutnya adalah optimasi konsentrasi Prussian blue yang dilakukan untuk memahami parameter kunci sensor glukosa, di mana konsentrasi PB ini dioptimalkan dengan menggunakan pasta karbon yang mengandung berbagai konsentrasi dari PB, sehingga dapat menyederhanakan proses pembuatan sensor glukosa. Disajikan pada gambar 4, ini merupakan respon amperometri terhadap waktu. Ini mengungkapkan bahwa sinyal alus yang terdefinisi dengan baik diamati dan yang mengandung 0,3 dan 0,5 berat PB. Respon cepat ini menunjukkan bahwa kinerja yang baik dalam mendeteksi glukosa secara efisien. Kemudian hasil penelitian ini juga menunjukkan sensitivitas persamaan regresi linear yang meningkat secara bertahap. Boleh next. Kemudian disajikan juga tabel 1, ini menunjukkan RSD atau defisiasi standar relatif persen yang meningkat pada 3,0 dan 5,0% berat PB. Di mana ia menunjukkan hasilnya 13,17%. Ini dimungkinkan karena masalah dispersi dalam PB, sehingga penelitian lebih lanjut dilakukan menggunakan 0,5 berat PB berdasarkan hasil pada kandungan PB.
Boleh next? Oke, selanjutnya yaitu karakterisasi dari glukosensor. Yang pertama yaitu respon amperometri terhadap waktu menggunakan larutan glukosa dalam PBS dengan pH 7,4. Dari gambar berikut ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya konsentrasi glukosa, sinyal amperometri meningkat secara linear antara 0 dan 0,3 milimolar larutan glukosa, sehingga menunjukkan harapan besar untuk memantau perubahan dinamis dalam konsentrasi glukosa fisiologis dalam keringat manusia. Dari regresi linear tersebut didapatkan nilai LOD atau Limit of Detection sensor glukosa sebesar 1,2 mikroM dan linearitas sebesar 0,9836. Next. Oke, selanjutnya yaitu perbandingan kinerja sensor glukosa. Kinerja sensor glukosa ini dibandingkan dengan sensor glukosa enzimatik fleksibel lainnya yang dilaporkan pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan tabel tersebut, dilihat nilai LOD pada sensor glukosa ini menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan sensor glukosa pada penelitian sebelumnya. Sensor glukosa ini juga memiliki waktu respon yang cepat dan dapat beroperasi pada potensial yang sangat rendah, yaitu sekitar 0 volt, yang berarti bahwa sensor glukosa yang dikembangkan cocok untuk meminimalkan gangguan metabolik. Oke, selanjutnya yaitu pengujian selektivitas dan stabilitas. Untuk selektivitas sensor diuji dengan variabel analit keringat yaitu asam askorbat, asetaminofen, laktat, dan asam urat. Dari data pada grafik tersebut dapat terlihat bahwa dibandingkan dengan sinyal molekul target glukosa, tidak ada sinyal nyata yang terdeteksi, sehingga menyiratkan bahwa selektivitas sensor glukosa yang baik dan penting untuk aplikasi praktis. Sedangkan untuk stabilitasnya, sensor ini dilakukan pengujian stabilitas jangka panjang, di mana respon biosensor terhadap glukosa 0,1 milimolar diukur selama 1 tahun. Saat tidak digunakan, sensor glukosa ini disimpan pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian, 2 bulan kemudian terdapat sedikit peningkatan pada respon menjadi 120% dari nilai awal. Hal ini diperkirakan sebagai akibat dari oksidasi non-spesifik mediator Tb dari waktu ke waktu. Kemudian 1 tahun kemudian respon tidak menampilkan perubahan yang signifikan. Oke, lanjut. Oke, poin berikutnya yaitu mechanical deformation dari glukosensor. Untuk mechanical deformation ini dilakukan dengan memantau kinerja sensor glukos selama pembengkokan yang menunjukkan perubahan keluaran minimal dalam respon kepadatan arus. Untuk kondisi tekukan 0 derajat, nilai R-square-nya adalah 0,9805, sedangkan pada 90 derajat itu sebesar 0,9837, dengan nilai persen RSI atau Relative Standard Deviation pada kondisi non-bending dan bending berada pada 5%. Di bawah 5%. Dari hasil studi mechanical deformation ini menunjukkan bahwa sensor glukosa fleksibel memiliki potensi signifikan dalam penerapan perangkat wearable. Boleh di next. Baik, selanjutnya yaitu reproduksibilitas dari sensor glukosa yang dimonitoring secara real time. Nah, terlihat pada gambar bahwa reproduksibilitas mengacu pada sejauh mana sensor dapat menghasilkan sebuah respon yang konsisten dan dapat diulang dalam berbagai kondisi pengukuran. Sensor glukosa yang dikembangkan menunjukkan bahwa adanya reproduksibilitas yang baik dalam kondisi pemantauan secara real time. Sensor tersebut diuji dengan melakukan pemantauan glukosa secara kontinu selama 2 jam. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sensor glukosa yang dikembangkan memiliki respon yang reversibel. Pada gambar A, dilakukan pengujian terus-menerus dengan mengukur larutan glukosa pada beberapa konsentrasi yang secara bertahap meningkat atau menurun dari 0,1 hingga 0,3 setiap 5 menit selama 60 menit. Proses ini disebut sebagai satu daur, yaitu satu daur selama 60 menit. Nah, titik persegi pada gambar A merupakan rata-rata data selama 1 menit sebelum diganti dengan pelarut glukosa baru. Seperti yang ditunjukkan pada gambar B, terdapat hubungan linear yang diwakili oleh R² antara konsentrasi glukosa standar
dan konsentrasi glukosa yang diukur pada daur 1 dengan nilai regresinya sebesar 0,9717. Selain itu, terdapat kolerasi yang baik, yaitu dengan nilai regresi 0,9517 pada daur 2, di mana pelarut dihilangkan setelah pengukuran pada daur 1 dan sensor yang sama digunakan kembali setelah 60 menit. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa perubahan dinamis dalam kadar glukosa dan keringat dapat dipantau secara konsisten dalam waktu yang nyata. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke poin fabrikasi miniatur multi-glukosa sensor. Dapat digunakan untuk mengukur kadar glukosa dalam tubuh. Sensor ini memiliki ukuran kecil dan mampu mendeteksi glukosa secara akurat. Metode yang digunakan dalam pembuatan sensor ini yaitu metode fotolitografi yang tadi sudah dijelaskan. Pada metode ini, pada pola logam mikro dipindahkan ke substrat fleksibel tanpa menyebabkan kerusakan di substrat akibat adanya suhu tinggi, bahan kimia, dan juga paparan sinar UV. Nah, pada penelitian ini menggunakan lapisan pemisah berupa polimer akrilat SLO3 antara pembawa kaca dan juga pola logam Ag PDCU, di mana pola mikro tersebut dipindahkan dari kaca ke substrat fleksibel pada tahap terakhir proses pembuatan. Nah, terlihat pada gambar A, yaitu merupakan gambar optik sensor glukosa dengan jumlah elektroda untuk deteksi multiplex pada satu waktu. Nah, kemudian untuk gambar B, C, dan D ini merupakan gambar kurva, yaitu perbandingan antara kurva standar arus, respon, dan juga konsentrasi glukosa dengan jumlah sensor pada gambar B sebanyak 1, C sebanyak 2, dan D sebanyak 4. Nah, selanjutnya diberikan data respon karakteristik with the number of glucose sensor. Nah, sensor glukosa yang berhasil dibuat memiliki batas deteksi atau LOD sebesar 1,2 mikrometer dan rentang dinamis antara 0,05 hingga 0,30. Rentang ini mencakup pengukuran kadar glukosa dalam keringat untuk screening diabetes. Nah, sensor ini juga menunjukkan adanya stabilitas dan reproduksibilitas yang baik dalam kondisi deformasi mekanik dan pemantauan glukosa secara kontinu. Dengan demikian, pengembangan metode fotolitografi ini memberikan strategi yang menjanjikan dalam pembuatan sensor kesehatan yang wearable dan fleksibel. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pengembangan metode fotolitografi baru untuk pembuatan sensor glukosa mikro pada substrat fleksibel menunjukkan hasil yang menjanjikan. Sensor yang dihasilkan memiliki sensitivitas tinggi, stabilitas yang baik, dan dapat digunakan untuk pemantauan glukosa secara real time. Teknologi ini memiliki potensi untuk aplikasi kesehatan dalam pemantauan glukosa kontinu pada perangkat fleksibel. Selain itu, perkembangan terbaru dalam sensor glukosa juga bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kenyamanan deteksi glukosa bagi pasien diabetes. Demikian presentasi yang kami sajikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.